Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delinita Arinda dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah yang saya ampu, pendidikan orang dewasa, yang bertemakan andragogi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, andragogi. Pengertian dari andragogi merupakan seni dan ilmu dalam mengajar orang dewasa. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu andros yang berarti orang dewasa, dan gagos yang berarti memimpin dan membimbing. Jadi, andragogi merupakan suatu proses pembelajaran untuk orang dewasa. Sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Hubungan antara andragogi dengan SDM, yaitu tadi kan sudah dijelaskan bahwa andragogi merupakan ilmu dan seni dalam mengajar orang dewasa. Dari ilmu dan seni yang diperoleh oleh orang dewasa tersebut diharapkan mampu memunculkan suatu usaha mandiri sehingga manusia dapat semakin berkembang. Contohnya, misalnya orang dewasa mampu mendirikan usaha kecil-kecilan untuk membantu perekonomian mereka sehingga kehidupan mereka dapat berkembang dengan baik. Ada 3 metode dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, kontinum proses belajar sebagai dasar POD. Metode POD sebaiknya berdasarkan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, membantu orang menata pengalaman masa lalu dengan cara baru seperti konsultasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan atau keterampilan baru. Metode yang kedua yakni pemilihan jenis pertemuan. Ada 5 pemilihan jenis pertemuan, yakni institusi, konvensi, konferensi, lokakarya atau workshop. Yang terakhir yaitu seminar. Metode yang ketiga yaitu metode dalam pertemuan. Teknik penting yang dapat digunakan dalam pendidikan orang dewasa yang meliputi penyajian formal. Semua berlangsung satu arah dari pembicara kepada peserta. Ada beberapa macam penyajian formal, yaitu ceramah, simposium, diskusi panel, kolokium. Yang kedua, teknik diskusi. Ada beberapa teknik diskusi. Yang pertama, diskusi terbuka, diskusi kelompok dengan wakil pimpinan, sesi bas, teknik Philip 66, teknik tim pimpinan, tim pendengar, bermain perang, skit drama, curah pendapat, diskusi informasi, debat, diskusi mangkuk ikan, dan yang terakhir forum. Ada 4 asumsi andragogi Knowles. Yang pertama, konsep dirinya bergerak dari pribadi yang tergantung ke arah pribadi yang mandiri. Yang kedua, manusia mengakumulasikan banyak pengalaman yang diperolehnya sehingga menjadi suatu sumber belajar yang berkembang. Yang ketiga, kesiapan belajar manusia secara mengikat diorientasikan kepada tugas perkembangan peranan sosial yang dibawa. Yang keempat, perspektif waktunya berubah dari suatu pengetahuan yang tertunda penerapannya menjadi penerapan yang segera. Dalam pembelajaran orang dewasa, kita harus mengetahui karakteristik orang dewasa dan metode yang tepat untuk proses pembelajaran. Orang dewasa memiliki karakteristik tersendiri yang menyebabkan pola pembelajaran yang diberikan kepada orang dewasa seharusnya memiliki perbedaan dengan pembelajaran anak-anak. Karakteristik orang dewasa seperti konsep diri orang dewasa berubah dari seseorang yang tergantung menjadi mengatur diri sendiri.
dewasa memiliki sejumlah pengalaman dan pemahaman yang semakin banyak, yang berfungsi sebagai sumber daya pembelajaran yang kaya. Kebutuhan untuk belajar akan lebih banyak diorientasikan pada tugas perkembangan dari peran sosial. Perspektif orang dewasa dalam menguraikan pengetahuan berubah dari penerapan yang tertunda menjadi penerapan yang segera. Dalam pembelajaran orang dewasa, banyak metode yang diterapkan untuk memberhasilkan pembelajaran. Apapun metode yang diterapkan, seharusnya mempertimbangkan faktor sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran, yakni agar peserta dapat memiliki suatu pengalaman belajar yang bermutu. Prinsip belajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa memiliki prinsip yang membedakannya dengan jenis pendidikan yang lain. Prinsip pendidikan orang dewasa dapat menciptakan suasana yang efektif dan efisien. Ada beberapa prinsip mengenai pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan menjamin terjalinnya kemitraan di antara fasilitator dan peserta. Dengan demikian, peserta tidak diperlakukan sebagai siswa, tetapi sebagai mitra belajar. Yang ketiga yaitu prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan menurut kelompok dalam kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal di antara peserta dengan fasilitator. Yang keempat yaitu prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi merupakan keterlibatan peserta dengan fasilitator secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa dengan fasilitator dari peserta. Jadi, diharapkan kepada semua peserta untuk aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.